Puji nama Tuhan, perkenalkan nama saya Grace Apudi, saya dari Prodipak, semester 3 dan saya akan menjelaskan tentang MK Biologi, di mana kita tahu bersama biologi ini memiliki dua kata, biologi dan logos. Dan biologi ini, yang pertama kata dari biblio itu artinya kitab atau buku kertas dari daun papirus, dan sedangkan logos artinya adalah ilmu pengetahuan pada zaman Perjanjian Baru. Di sini kitab suci lazim disebut dengan bibliologi atau grape, dan bibliologi merupakan arti yang secara umum adalah pengajaran pengetahuan tentang Alkitab itu sendiri. Dan di sini saya akan menjelaskan juga pentingnya bibliologi. Kita harus mengetahui dan memahami Alkitab dengan baik dan benar atau secara tepat, karena pandangan-pandanganmu yang muncul tentang Alkitab adalah di mana ada yang berpendapat bahwa Alkitab adalah berisi firman Allah, yaitu Alkitab adalah sebagian dari firman Allah. Alkitab tidak relevan lagi di zaman sekarang. Kenapa? Karena umumnya biologi adalah pengajaran atau pengetahuan tentang Alkitab itu sendiri, atau biologi merupakan juga pembelajaran yang sangat penting bagi kita karena kita harus mengetahui dan memahami Alkitab dengan benar. Selanjutnya, pentingnya juga biologi. Ini adalah bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah yang pertama terdapat dalam 2 Timotius 3:6, yaitu Alkitab diilhamkan oleh Allah, yaitu Alkitab yang memang sudah diilhamkan oleh Allah sendiri. Yang kedua, Petrus 1:21, di mana Roh Kudus membimbing penulis untuk menulis Alkitab, jadi bukan rekayasa manusia. Dan yang ketiga, 1 Korintus 2:13, di mana Roh Kudus mengajar penulis untuk memilih kata-kata. Dan di mana sini saya akan menjelaskan proses eksistensi Alkitab. Yang pertama, dari kebenaran Allah, dia akan diwahyukan dan akan menjadi suatu kebenaran dalam pikiran penulis, dan dari kebenaran penulis itu akan diilhamkan dan menjadi suatu kebenaran yang akan ditulis dalam original manusia, atau yang biasa kita sebut itu ditulis dan sekarang sudah jadi sebagai Alkitab. Dan yang kedua, proses kedua, di mana kebenaran sampai kepada manusia, atau kebenaran yang akan diiluminasi, dan akan terjadi juga kebenaran ada dalam Alkitab itu akan dikanonkan dan menjadi kebenaran yang disalin dalam manus atau skrip salinan. Yang terakhir adalah di mana kebenaran akan tersampaikan kepada manusia. Itulah proses eksistensi Alkitab yang saya bisa jelaskan saat ini. Biarlah materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa membantu kita untuk memahami setiap materi yang saya jelaskan. Tuhan Yesus memberkati.